Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film history yang berjudul Day of Glory yang dirilis pada tahun 2006. Film sejarah ini cukup fenomenal dan menceritakan tentang situasi saat Perancis didesak oleh tentara Jerman, sehingga Perancis perlu mengambil pemuda-pemuda muslim di daerah jajahannya, sehingga pemuda muslim itu mendapat perlakuan rasis yang dilakukan oleh tentara Prancis. Nah, alur cerita ini akan mengandung visual content ya teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur filmnya. Film dimulai di sebuah desa kecil di negara Aljazair. Terlihat seorang laki-laki sedang mengajak semua pria untuk berperang membela Prancis. Seorang pemuda bernama Said pun memenuhi panggilan tersebut, meskipun awalnya ia dilarang oleh sang ibunda. Sementara itu, di Maroko, pasukan Prancis merekrut orang-orang pegunungan yang dikenal tangguh dan lebih baik daripada orang barbar. Di sana, seorang laki-laki bernama Yasir dan adiknya Larbi juga bergabung, namun dengan niat untuk mendapatkan uang agar adiknya Larbi dapat segera menikah. Di kota Sétif yang berada di sebelah utara Aljazair, pasukan Prancis sedang melakukan seleksi kepada indigenes. Nah, indigenes ini adalah sebutan untuk para tentara Prancis yang berasal dari Afrika Utara. Kemudian, salah satu indigenes yang bernama Abdul Qadir mampu lolos dan menjadi seorang kopral. Para indigenes lalu dikirim ke Italia untuk memulai berperang. Mereka dipimpin oleh seorang sersan yang bernama Martinez yang tergabung di Resimen Infanteri Aljazair ke-7. Di sini juga tergabung seorang tentara asli Prancis yang bernama Kopral Leroux. Mereka kemudian dites kemampuan menembak guna mendapatkan seorang penembak jitu, sehingga akhirnya Misaut pun terpilih sebagai penembak jitu. Di saat pelatihan, Said yang sama sekali belum pernah menggunakan granat dengan polosnya menarik dan melepaskan pin pengamannya. Untung saja Martinez langsung melemparkan granat tersebut ke tempat yang aman. Karena hal itu, akhirnya Said merasakan sakitnya hantaman senapan ke arah senapannya. Kemudian Martinez memberitahu pasukannya kalau mereka akan menyerbu pasukan Jerman besok pagi bersama Martinez. Kemudian Martinez menyuruh pasukan Kopral Abdul Qadir untuk berada di garis depan, sedangkan pasukan Kopral Leroux berada di garis belakang. Lalu scene pun beralih keesokan harinya. Mereka mulai menyerbu sebuah bukit yang dikuasai oleh tentara Jerman. Namun dari atas bukit ternyata tentara Jerman telah siap bertempur. Lalu mereka menembaki pasukan dengan senjata berat, serta peluru yang dikeluarkan berterbangan layaknya hujan yang menimpa tawanan semut. Kolonel yang memantau dari belakang bersama para jenderal mulai memerintahkan pasukannya untuk menggunakan artileri. Sehingga karena bantuan itulah pasukan Prancis dapat merangkak maju dan satu persatu berhasil merebut pos penjagaan Jerman. Sementara itu, di sini Yasir dan Larbi sibuk mengambil barang-barang milik tentara Jerman yang telah meninggal untuk dijual kembali. Setelah berhasil merebut bukit tersebut, kemudian mereka mengevakuasi pasukan yang terluka serta menguburkan jasa-jasa tentara yang telah gugur. Di sini terlihat hampir 90% tentara yang meninggal adalah tentara muslim indigenes. Kemudian, akhirnya sebuah kapal mengangkut mereka untuk sementara pulang ke Prancis. Dan Said menemui Martinez ingin berterima kasih karena Martinez telah menyelamatkan nyawanya. Namun Martinez mengatakan, jika Said benar-benar ingin berterima kasih, dia harus menjadi asistennya, menggantikan Ali yang telah gugur saat penyerbuan kemarin.
Je suis content de toi, tu passeras première classe. Di saat jam makan terjadilah ketegangan karena perlakuan tidak adil diterima oleh pasukan indigenes. Mereka tidak diberikan tomat oleh petugas dapur. Kemudian Abdul Qadir yang mewakili pasukannya protes ke Martinez. Lalu Martinez malah menumpahkan jatah nasi Abdul Qadir. Melihat hal itu, Abdul Qadir juga tidak menerima cara Martinez. Lalu dia menginjak-injak tomatnya agar semuanya adil karena tidak akan ada yang akan mendapatkannya. Semua pasukan indigenes bersorak-sorai dan setuju dengan sikap Abdul Qadir. Martinez pun melaporkannya kepada kapten. Lalu kapten pun menyebut para indigenes dengan sebutan pribumi dan orang-orang Islam. Namun Sersan Martinez menyarankan untuk tidak memakai nama itu. Kemudian menemui mereka dan Abdul Qadir mengatakan bahwa peluru Jerman tidak membeda-bedakan sasaran tembakannya. Mendengar hal itu, kapten memerintahkan petugas dapur untuk memberikan makanan yang sama kepada orang-orang indigenes. Singkat cerita, di saat camp, Abdul Qadir sedang membaca buku panduan militer untuk menjadi seorang perwira, namun ia malah diledek oleh Sersan Martinez. Oktober 1944, mereka pergi ke lembah Ronhe. Di tengah perjalanan, Martinez memberikan perlakuan istimewa kepada Said. Ia mengajak Said untuk naik ke mobilnya, dan karena hal itulah membuat dia diejek sebagai kekasih Martinez dan memanggilnya dengan sebutan Aisyah. Saat di barat, Misaud pun kembali meledek Said. Namun kali ini Said marah dan hampir membunuh Misaud. Abdul Qadir yang melihatnya berusaha menenangkan Said. Akhirnya Said pun menurunkan pisaunya. November 1944, mereka kembali berpindah ke pegunungan Poseidon yang masih diduduki oleh Jerman. Sang kolonel memberikan motivasi penyemangat sebelum mereka menyerbu pasukan Jerman. Ce soir, il faut qu'on soit là-haut. Et même mort, on y sera. Pertempuran sengit pun terjadi. Berkat Abdul Qadir yang nekat maju, Prancis pun kembali mengalahkan Jerman. Selesai pertempuran, para indigenes pun lama menjaga wilayah itu. Hingga musim dingin melanda, sudah 20 bulan mereka tidak kembali ke Prancis. Sedangkan pasukan asli Prancis diperbolehkan pulang dan bergantian berjaga di sana. Sersan pun mencoba membicarakannya kepada kapten, berharap pasukan indigenes mendapat perlakuan yang sama. Ditambah lagi, belum ada satupun tentara yang berasal dari kaum indigenes yang mendapatkan kenaikan pangkat, terutama Abdul Qadir yang memang memiliki kemampuan yang handal, namun kapten tetap tidak menghiraukan saran dari Sersan Martinez. Saat sedang berpatroli, tiba-tiba terdengar ledakan dan jatuhlah selembaran kertas dari tentara Jerman yang isinya mengajak semua pasukan muslim untuk bergabung dengan mereka. Kemudian Jerman berjanji akan memperlakukan mereka secara setara dan penuh keadilan. Namun para indigenes menolak. Akhirnya para indigenes pun diperbolehkan kembali ke kota. Saat sedang berjalan, Abdul Qadir mendengar bahwa Martinez dinaikkan pangkatnya dan rekannya Kopral Leroux naik pangkat menjadi sersan. Kopral Abdul Qadir pun hanya bisa terdiam. Malam harinya, Said diundang Martinez ke rumah dinasnya. Said memang berhasil merebut hati Martinez sehingga Martinez menjadikan Said sebagai anak buah kesayangannya. Mereka minum whisky dan udut bersama. Lalu Said mengambil foto yang berasal dari saku baju Martinez. Said menunjukkan dan mengatakan bahwa dulu Martinez juga indigenes seperti dirinya. Mendengar hal itu, Martinez tidak suka akan barang pribadinya dilihat. Kemudian Martinez mengamuk dan mengancam untuk membunuh Said jika dia bercerita kepada orang lain. Setelah itu,
kita melihat bahwa militer mengadakan pertunjukan untuk menghibur pasukannya. Namun para indigenes tidak cocok dengan pertunjukan tersebut sehingga satu persatu dari mereka keluar. Lalu mereka pun berkumpul dan menuntut kebebasan serta kesetaraan yang dipimpin oleh Abdul Qadir. Martinez meminta Abdul Qadir untuk tidak memancing amarah para indigenes. Lalu Abdul Qadir pun merasa Martinez sama seperti orang Perancis dan tidak menghargai indigenes. Akhirnya ia mengajak Martinez untuk berkelahi. Imbasnya Abdul Qadir harus menjalani hukuman kurungan karena insiden di pesta pertunjukan kemarin. Hal tersebut membuat kolonel memanggil Abdul Qadir. Namun sebelum itu, ia menanyakan kepada Martinez tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada Abdul Qadir. Martinez mengatakan bahwa semua anak buahnya berjiwa patriot, namun karena perlakuan yang tidak adil membuat mereka sedikit memberontak. Abdul Qadir pun menghadap kolonel. Kolonel mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk melawan Jerman agar mereka bisa memenangkan peperangan. Lalu kolonel memberitahu kalau di Alfat pasukan Jerman berhasil mengalahkan Perancis. Dan sekarang mereka membutuhkan sukarelawan untuk mempertahankan daerah tersebut sebelum pasukan utama Prancis tiba di sana. Dan Abdul Qadir menawarkan diri untuk pergi ke sana. Kolonel pun berjanji kepada Abdul Qadir bahwa setelah peperangan berakhir, Prancis dan warganya akan selalu mengingat dan menghormati jasa-jasa pasukan indigenes. Akhirnya beberapa pasukan resimen 7 Aljazair yang akan dipimpin oleh kapten pergi ke sana. Di tengah perjalanan, mereka terkena jebakan ranjau tentara Jerman. Kapten dan sebagian besar pasukannya kemudian gugur. Dan hanya menyisakan Abdul Qadir, Said, Misawat, Yasir, dan juga Martinez yang terluka. Martinez pun menyerahkan tanggung jawabnya untuk memimpin kepada Abdul Qadir. Di sini bisa saja mereka kembali membatalkan misi, namun Prancis akan kehilangan salah satu tempat yang strategis. Abdul Qadir kemudian memutuskan untuk tetap melanjutkan misi hingga tuntas, dan mereka pun meneruskan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba. Terlihat jasa-jasa tentara Prancis dan sekutu telah berserakan. Para penduduk desa tersebut kemudian menyambut mereka. Abdul Qadir dan juga Yasir mengumpulkan jasa dan menguburkannya. Lalu mereka berbagi tugas untuk berjaga. Beberapa hari berlalu, akhirnya Jerman kembali datang. Abdul Qadir telah membagi posisi ke tempat yang strategis untuk mengepung pasukan Jerman, dan terjadilah pertempuran di sana. Gelombang pertama berhasil dikalahkan oleh pasukan Kopral Abdul Qadir, namun peleton Jerman yang lain datang sehingga Mesut pun harus gugur. Mereka benar-benar dibuat didesak oleh pasukan Jerman, hanya bertahan yang bisa mereka lakukan. Said pun menghampiri Abdul Qadir dan hendak menyelamatkan Martinez. Abdul Qadir memberitahu Said kalau Mesut telah gugur dan memintanya untuk berhati-hati. Said sampai di tempat Martinez dan berusaha untuk mengeluarkannya. Namun tiba-tiba seorang tentara Jerman menembakkan rudalnya ke arah mereka. Martinez yang masih dalam keadaan sekarat langsung ditembak mati oleh tentara Jerman tersebut. Akhirnya Said dan Martinez pun gugur. Kini hanya tersisa Abdul Qadir dan juga Yasir. Mereka berusaha untuk bertahan, namun apalah daya pasukan Jerman terus menggempur mereka. Hingga akhirnya Yasir pun tertembak dan gugur. Kini tersisa Abdul Qadir seorang diri. Tiba-tiba terdengar tembakan dari arah lain. Ternyata pasukan utama Prancis telah datang di sana, dan pasukan Prancis pun berhasil mengamankan daerah tersebut. Abdul Qadir yang tersisa seorang diri hanya bisa menangis sedih ditinggalkan saudara-saudaranya. Ia pun berusaha berbicara kepada kolonel, namun usaha perjuangannya selama ini seperti tak dihargai. Jangankan bicara, mendekat pun sudah tak boleh.
Abdul Qadir malah dilempar ke sersan yang lain untuk menjadi anak buahnya. Namun warga sekitar yang tahu siapa yang benar-benar berjuang memberikan penghormatan kepada Abdul Qadir. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua pun akhirnya berakhir dengan kemenangan Prancis dan juga sekutu. 6 tahun kemudian, Prancis telah didatangi oleh berbagai negara kolonial mereka. Namun nasib para pejuang indigenes tak sebaik yang diharapkan. Terlihat Kopral Abdul Qadir yang hanya hidup sederhana di sepetak kamar yang sempit dan kecil. Bahkan Prancis menolak memberikan uang pensiun kepada mereka. Bangsul gak tuh? Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan alur ceritanya. And see you to the next video.